Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Biarlah hati kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kita memuji menyembah Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, mari kita datang pada Tuhan sebab Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam ini. Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami, Engkau membawa kami Tuhan untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau segala-galanya di hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan kami terima. Karena itu Tuhan, kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, angkat suara memujimu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu, angkat suara memujimu. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu, angkat tangan, ku angkat suara memujimu. Engkau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tanganku menyembahmu, sembah Ku angkat suara memujimu. Engkau segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati. Kau segalanya di hidupku. Kami datang menyembah. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Oh, sembah Dia. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam hari. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, Engkau segalanya Tuhan di hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang menyembah Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Haleluya.
kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian dari kami. Kaulah Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi, Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang ya Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran, biar itu menjadi bagian hidup kami. Itu bagianku. Kami mau pandang Engkau ya Yesus, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari datang pada, mari sembah Dia, sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk disembah ya Tuhan.
Kembali berharap kepada Tuhan saudara. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara di hidup kita. Apapun yang terjadi hari ini, katakan Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Tidak ada satupun keadaan yang dapat membuat iman kami lemah. Sebaliknya kami mau terus memandang kepada Tuhan dan berkata, Engkau segalanya di hidup kami Bapa. Hanya Engkau yang kami pandang di dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya, selamanya ku sanjung. Amin. Ku sanjung namamu ya Tuhan. Selamanya tekad, selamanya tekadku senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu ya Tuhan. Ku sanjung namamu, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, selamanya. Kami mau memuji, menyembahmu ya Tuhan. Ku puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu, ku sanjung namamu, selamanya tekadku, selamanya tekadku senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya.
terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala perkenanan-Mu dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan kami semua percaya bahwa Engkau Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu Bapa, perlengkapi kami dengan firman Tuhan agar kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, karena kita percaya kesaksian itu akan menambah iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ya, saya bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Lisa dari Surabaya. Iya, shalom Ibu Lisa ya. Saya mau bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan pada saya. Ya, saya kena sakit MAH. Ya, dari tahun 2017 tiba-tiba perut saya sakit, nyeri kalau dibuat jalan. Lalu akhirnya saya ke dokter dan dokter menyarankan untuk diendoskopi dan ya di kolonoskopi untuk ususnya. Setelah hasilnya keluar, kata dokter lambung saya gastritis ya, erosif, dan usus saya kolitis ya. Ini nggak tahu apa ini bahasanya saudara, pokoknya semua tistis lah ya. Tapi saya nggak mengerti apa itu kolitis karena dokter tidak memberitahu saya ya, dan ya, dokter tidak memberitahu saya apa itu kolitis dan saya diobati lambung tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu saya ganti dokter lain dan dokter lain juga bilang kalau lambung saya luka dan belum sembuh-sembuh. Akhirnya di tahun 2022 saya ke dokter dari Jakarta secara online ya. Dan saya beritahu kalau saya ini kena radang usus dan akhirnya diberi obat selama 6 bulan. Hasilnya sakit saya sudah berkurang, tapi ada keluhan lain di pinggang saya, sakit sampai ke pinggul dan kaki. Akhirnya saya ke dokter rematik dan dokter berkata pada saya bahwa saya kena radang sendi yang berkaitan dengan radang usus saya. Dokter bilang ini sudah termasuk sakit autoimun. Lalu saya disuruh minum obat seumur hidup. Saya sangat sedih Bu dan pusing kok penyakit ini beruntun terus menerus. Ya belum sembuh ada sakit lain lagi. Setiap pagi kalau saya meludah pasti ada darahnya. Saya tambah takut lagi dan akhirnya saya ke dokter gigi. Dan kata dokter gigi saya banyak karang gigi, itu yang menyebabkan kalau saya meludah itu ada darahnya karena karang gigi menyebabkan giginya berlubang. Jadi akhirnya dokter membersihkan karang giginya dan gigi lubang itu ditambal. Puji Tuhan keesokan harinya saya meludah sudah tidak ada darah lagi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan sakit saya. Karena yang menyebabkan sakit MAH dan usus itu adalah dari gigi yang kurang bersih dan juga berlubang. Oh ya, jadi sekian kesaksian saya Ibu Debbie, maaf kalau panjang. Ya, saya berjanji kalau saya sembuh saya akan bersaksi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh, jadi saudara ya ada dampaknya juga ya. Jadi sejak 2017 sakit radang usus, ya seperti sakit MAH, minum obat juga tidak sembuh. Akhirnya berganti dokter sampai akhirnya ya sakit ke pinggang, sakit ke sendi-sendi. Ya tidak ditemukan juga, malah semakin bertambah dari 2017 sampai 2022. Akhirnya cek ke dokter gigi dan ternyata dokter berkata bahwa giginya itu karang giginya banyak dan itu yang menyebabkan giginya berlubang dan sehingga itu yang menyebabkan juga ya sampai ke pencernaan lambung ya. Jadi memang semua dalam tubuh manusia itu berkaitan erat ya. Setelah giginya dibersihkan,
karangnya dibersihkan, giginya yang lubang ditambal, sekarang sakitnya lambung juga ikut sembuh. Puji Tuhan ya. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan bagi orang-orang yang merasa sakit lambung kok nggak sembuh-sembuh. Ya coba bisa dicek ya, kalau ada gigi yang berlubang mungkin itu menjadi penyebabnya. Terima kasih buat kesaksiannya, puji Tuhan ya, Tuhan memberkati. Saya percaya ini menjadi berkat. Akhirnya penantian dari 2017 ya, di tahun 2022 Tuhan sembuhkan, dan kita percaya itu semua karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan, saudara, sampai ketemu sampai ke akar-akarnya. Baik saudara, kemarin kita sudah membaca akhirnya Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal dan dia menulis semua hukum-hukum Taurat. Musa di sana ya, dia bukan hanya menulis tentang berkatnya tapi dia juga menulis tentang kutuk. Jadi kemarin kita sudah belajar, ingat kalau kita ini belajar Alkitab jangan cuma mau yang berkat-berkat, tapi kita tahu juga bahwa Tuhan itu menghukum, ada kutuk yang akan kita ya alami kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan. Baik, sekarang sudah di Yosua pasal 9. Judul perikopnya akal orang Gibeon ya. Jadi Yosua menyerang raja-raja di sebelah selatan, saudara ya. Dan kita masuk Yosua pasal yang ke-9 sekarang. Ya, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris dan orang Hewi, juga orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Nah, kita lihat di sini ya, kalau cuma Yosua berperang satu kota demi satu kota mungkin bisa menang karena ya hanya sedikit ya. Lalu raja-raja itu berpikir ya, ketika mereka mendengar Yosua mulai mengalahkan kota Ai, kota Yeriko juga dikuasai, ya mereka mulai berpikir, waduh nggak bisa dibiarkan ini orang Israel, maka kita harus bersatu. Jadi ketika raja-raja itu mendengar ya, raja-raja yang berada di sebelah barat sungai Yordan ya, mereka yang ada di pegunungan, di daerah bukit dan juga di sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja bersatu mereka, orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ya, bergabunglah mereka menjadi seia sekata. Tiba-tiba mereka bersama-sama ya dengan tujuan untuk memerangi Yosua dan semua orang Israel agar mereka kalah, saudara. Tetapi dikatakan ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, ya maka mereka pun bertindak dengan memakai akal ya. Jadi mereka pikir, wah kemarin Yosua mengalahkan kota Ai dengan ya strategi bagaimana mengepung dari depan, dari belakang. Dia juga mengalahkan Yeriko hanya dengan tiupan sangkakala ya, dan mereka tuh berpikir bahwa ya itu semua adalah akal-akalan atau kepintarannya Yosua dan bangsa Israel, sehingga juga mereka itu ya mencoba untuk bertindak dengan memakai akal mereka. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung dan buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek-robek ya dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk ya yang ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk juga dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka itu telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya ya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ya ikatlah perjanjian dengan kami. Ya, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Ia tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Ashdod. Jadi saudara ya, ketika berita-berita tentang kemenangan ya dari orang Israel ini mulai menyebar, semua mendengar.
Ya, lalu orang Israel ini ya dipikir mereka itu dengan strategi yang mereka luar biasa, mereka akhirnya bisa mengalahkan ya, dan akhirnya kita tahu raja-raja di wilayah itu mulai bersatu untuk melawan mereka. Dan tidak langsung mereka langsung melawan, tetapi mereka pakai strategi ya, akal-akalan. Ya, salah satu adalah orang Gibeon, mereka memakai cara penipuan, menyamar sebagai pengemis, ya, membawa karung yang tua-tua, mereka seolah-olah orang yang dalam perjalanan yang sudah compang-camping, pakai kasut yang tua, bahkan roti yang kering-kering yang sudah nggak bisa dimakan. Lalu ya mereka berkata kita bisa memperkirakan ya di sini bahwa dengan cara itu Yosua akan tertipu ya, dan mereka bisa memperoleh kemenangan. Ya, dan dikatakan di sana ya supaya terlindung dari tekanan-tekanan ini ya, mereka akhirnya melakukan cara-cara yang ya salah dengan cara penipuan, saudara ya. Jadi saudara, memang kita ini mungkin bisa memperkirakan munculnya perlawanan yang sama ketika kita mentaati perintah-perintah Allah. Dan supaya kita terlindung dari setiap tipuan, malapetaka atau apapun, maka kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan ya. Dan Allah itu pasti akan memberi kita kekuatan untuk menahan tekanan-tekanan ataupun tipuan-tipuan seperti apapun ya. Maka hikmat Tuhan itu akan menolong kita. Bagi saudara yang berusaha, bekerja, ada begitu banyak cara orang mau menipu kita. Ada begitu banyak cara-cara yang jahat dipakai orang untuk ya mengkamiri atau merusak pelayanan kita, keluarga kita. Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberitahukan semuanya kepada kita, saudara ya. Dan pada waktu pemimpin-pemimpin Israel memeriksa perbekalan bangsa Gideon, mereka melihat roti yang sudah basi, yang sudah kering berjamur ya. Kalau kita lihat di sana nanti ya, bahkan kantong-kantong yang sudah tua yang mereka pakai ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9, tadi jawab mereka kepada Yosua, ya kami ini datang dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia. Ya, jadi jahat sekali mereka menipu. Bahkan mereka membawa nama Tuhan. Mereka berkata karena mereka mendengar bahwa Tuhan menyertai Yosua, sehingga mereka itu datang kepada Yosua, ya. Dan dikatakan di sana ayat 11, sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkata kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat perjalanan mendapatkan kamu. Tapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah sekarang sudah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami semuanya telah buruk. Ya, karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu ya, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ya, hati-hati saudara ya, sekarang itu banyak orang dengan motivasi jahat ya datang mendekati kita. Mungkin dengan cara yang halus yang akhirnya membuat hati kita terperangkap. Kita perlu meminta petunjuk Tuhan dan hikmat Tuhan. Kita harus punya roh penimbang, karena banyak orang itu datang dengan berbagai cara, berbagai alasan, motivasi. Kita nggak tahu ini niatnya baik atau jahat. Ada orang yang datang pertama kali ya memberi kita hadiah, memberi kita yang manis-manis, ya mengagung-agungkan kita, memberi pemberian yang baik, ternyata di belakang malah menusuk kita. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Ya, mereka datang seolah-olah berkata mereka pengemis, dan mereka meminta ya untuk Yosua bersumpah, mengikat sumpah untuk tidak menyerbu mereka dan tidak menyerang mereka, saudara ya.
Dan Yosua tidak meminta kepada Tuhan petunjuk. Pada waktu itu pemimpin-pemimpin Israel langsung memeriksa perbekalan orang Gibeon. Ya, mereka melihat roti yang sudah basi, yang sudah berjamur, kantong-kantong anggur yang sudah tua, pakaian sandal mereka yang sudah sobek. Dan akhirnya mereka tidak bertanya kepada Tuhan, langsung mereka mengikat perjanjian dan bersumpah. Ya, tapi mereka tidak mengetahui bahwa ini hanya tipuan belaka, saudara ya. Setelah perjanjian dibuat dan ya semua fakta disahkan, barulah muncul fakta-fakta bahwa ternyata pemimpin-pemimpin Israel sudah tertipu. Hati-hati, jangan percaya kepada orang-orang yang bermanis mulut di depan kita. Orang-orang yang berniat jahat, entah apapun tuh niatnya, tapi kita percaya kalau kita ini berdoa, minta petunjuk Tuhan, tidak gegabah langsung menghakimi dan langsung membuat perjanjian, langsung percaya begitu saja. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana mereka semua tertipu. Tapi buat apa? Surat sudah dibuat, fakta sudah disahkan. Dan akhirnya pemimpin Israel sudah tertipu. Allah secara jelas sudah menginstruksikan kepada Israel untuk tidak membuat perjanjian dengan penduduk Kanaan. Ya, dari awal Tuhan sudah berkata jangan membuat perjanjian apapun dengan orang-orang Kanaan itu. Ya, sebagai seorang ahli strategi, Yosua itu cukup mengerti untuk lebih dahulu bertanya kepada Tuhan sebelum memimpin pasukannya ya memasuki medan perang. Tetapi perjanjian damai itu kelihatannya tidak ada salahnya, karena itu Yosua dan para pemimpin Israel mengambil keputusan sendiri sehingga mereka langsung saja setuju dan membuat perjanjian itu. Dan tidak meminta petunjuk Allah, buru-buru mereka maju dengan rencana mereka sendiri. Ya, mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang marah dan aliansi yang sangat buruk. Ya, sekali lagi saudara, mereka sudah lupa untuk datang kepada Tuhan. Ya, tetapi betapa seringnya saudara kita juga melakukan hal-hal yang seperti ini dalam segala hal. Sekalipun itu perkara kecil yang kita anggap sepele, libatkan Tuhan, tanya Tuhan, datang pada Tuhan, jangan pernah memutuskan apapun sendiri. Ya, sehingga kita ini bisa tidak terjebak, tidak tertipu. Ya, karena banyak orang yang bermulut manis saudara, sehingga ya kita bisa tertipu. Dan dikatakan di sana setelah lewat 3 hari saudara, ya sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat dengan mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, ya Beerot dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Gak bisa dilanggar, sumpah itu sudah terlanjur. Ya, sekalipun itu hanya tipuan, tapi itu sumpah yang mereka ikat dengan nama Tuhan. Ya, lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah mereka pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, ya kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Ya saudara, dan ayat yang ke-20 di sana dikatakan beginilah akan kita perlakukan mereka, biarkanlah mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. 21 lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu, tukang timba air, dan segenap umat seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut
kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Mereka menipu karena mereka memang sudah mendengar bahwa Allah menyerahkan negeri itu kepada bangsa Israel dan semua penduduknya harus ditumpas. Tapi karena Yosua tidak bertanya pada Tuhan, mereka melakukan sebuah kesalahan. Ya, akhirnya mereka terjebak dengan sumpahnya dan tidak bisa membunuh ya orang-orang yang ada di situ, saudara. Ya, maka ayat 25, maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu, tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Kita lihat di sana, saudara, ya, Yosua dan para penasehatnya sudah melakukan kesalahan. Ya, tetapi karena mereka terlanjur bersumpah untuk melindungi orang-orang Gibeon, mereka akan menepati janji mereka sebab sumpah itu diucapkan atas nama Allah. Ya, tipu daya orang Gibeon ya tidak dengan serta-merta membatalkan sumpah tersebut. Allah memerintahkan supaya sumpah janji ditepati. Ya, dan melanggar sumpah itu adalah hal yang serius. Hal ini mendorong kita semua harus tanggap, saudara. Jangan anggap enteng, makanya jangan bersumpah. Ya, Tuhan itu sangat serius dengan sumpah. Kalau orang bersumpah itu tidak boleh dilanggar. Bayangkan, sedangkan ini yang penipuan. Terpaksa Yosua dan seluruh bangsa Israel gak boleh bunuh. Kenapa? Mereka sudah bersumpah demi nama Allah. Ya, bahkan mereka pun akan kena kutuk kalau mereka melanggar sumpah itu. Terjebak dengan sumpah. Makanya firman Tuhan berkata, jangan bersumpah. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Sebab lain daripada itu dari iblis. Jangan gampang-gampang bersumpah, saudara ya. Apalagi membawa nama Tuhan. Ya, supaya kita tidak terjebak dengan perkataan kita dan itu menjadi sebuah kesalahan. Saya percaya kita semua semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan jalan-jalannya, sehingga hidup kita semakin hari semakin dimuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa dan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami hari ini untuk meminta petunjuk Tuhan dalam bentuk sekecil apapun. Kami tidak boleh lengah. Bukan hanya dalam pertempuran yang besar, tetapi dalam perkara-perkara kecil, supaya kami tidak salah. Kami mau libatkan Tuhan dalam segala perkara. Kami mau andalkan Engkau dalam segala hal Tuhan, agar hidup kami senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Berdoa memberkati anak-anak-Mu Bapa di mana saja mereka berada, yang dalam pergumulan hari-hari ini yang berat, masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, Tuhan juga bebaskan dalam nama Yesus. Yang ingin menjual aset, Tuhan, Engkau pertemukan dengan orang yang terbaik. Kami mengangkat tangan kami bagi setiap mereka yang sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan mampu memulihkan. Jamah Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kuduskan hidup kami dan kesembuhan terjadi. Tuhan berkati juga untuk semua mereka yang rindu punya keturunan. Setiap kandungan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan, beri anak keturunan ilahi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami lepaskan berkat dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa ini, jamah bangsa kami, agar sungguh-sungguh anugerah Tuhan tercurah bagi bangsa Indonesia. Orang bertobat kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan dosa, bahkan hidup bagi kepentingan-Mu Bapa. Terima kasih, berkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, supaya sungguh-sungguh berdiri dalam kebenaran. Menjelang 2024 pemilihan umum, Tuhan sudah memilih wakil yang terbaik. Kami juga mengangkat tangan Tuhan untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khusus bagi Turki kami berdoa Tuhan, Engkau berkati Bapa negara-negara yang terkena dampak gempa.
yang mengalami korban ribuan jiwa. Tuhan jamah lawat, biar hujan pertobatan tercurah sehingga mereka boleh mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau juga memberkati semua 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berikan anugerah lawatan Tuhan agar bangsa-bangsa ini juga boleh bertobat, menyerahkan hidup kembali kepada Tuhan, bahkan hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Tetap semangat, bersukacita sebab Tuhan beserta kita. Amin.